Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya izin menyapa dulu para panelis ya. Ada di sana yang secara offline ada Pak Riki, Pak Danang, yang online Pak Maman. Apa kabar Pak? Kemudian juga ada Pak Ronald dari Medco. Pagi. Oke, izin saya share screen ya, Mbak. Atau ada materi saya nggak ya di sana? Karena saya nggak bisa share screen dari sini. Baik, dibantu ya oleh panitia. Ada Pak, ready disiapkan. Silahkan Pak. Oke, baik. Sudah aman? Oke, Pak Beni silahkan Pak, mulai pemaparannya nanti akan sampai kita akan melihat nanti tampilan share screen ya, teman-teman panitia. Ya. Baik, apa bisa ditampilkan anunya, paparannya? Bisa ditampilkan teman-teman? Pak Beni belum melihat ya Pak ya? Belum. Oke, Pak Beni belum melihat tampilan slide-nya. Oh oke, lagi diproses Pak Beni oleh teman-teman. Mungkin Pak Beni bisa memberikan gambaran secara umum dulu Pak Beni, sebelum nanti ya, baik. Secara detail. Oke, sudah terlihat ya Pak? Ya, baik. Jadi saya menyiapkan materi terkait kebijakan dan strategi migas nasional dalam rangka mendukung sebagaimana kita tahu 1 juta BOPD dan 12 BCF per day. Oke, mungkin langsung aja next slide-nya. Saya pikir situ sudah bisa saya lihat. Ini kira-kira outline yang akan saya sampaikan. Kondisi industri hulu migas saat ini, kemudian kebijakan dan strateginya, serta dampak nanti kalau seandainya insentif yang diberikan oleh pemerintah itu seperti apa. Saya menyiapkan materi keempat progres, namun untuk memperbanyak waktu kita diskusi dan juga untuk memberi kesempatan lebih banyak juga pada para panelis lain, menurut saya tidak akan tampilkan nanti yang mengenai progres karena terlalu detail. Nanti silakan aja di sesi tanya jawab, nanti saya akan sampai ke outline nomor 3 aja. Baik, silakan ke slide berikutnya terkait industri hulu migas nasional. Next, next, kemudian langsung aja next lagi. Nah, ini kira-kira yang sering saya kira ibu-ibu dan bapak-bapak lihat. Ini adalah gap di mana konsumsi dan produksi kita yang semakin menganga, semakin besar gitu ya. Jadi pilihan untuk meningkatkan produksi itu bukan semacam pilihan ya, itu jadi suatu keharusan, karena kalau tanpa peningkatan produksi ke depan maka gap ini akan semakin besar. Katakanlah dengan adanya energi transisi, misalnya demand growth kita harapkan akan menjadi turun atau flat, itu pun masih ada gap yang cukup besar tanpa ada peningkatan dari sisi produksi. Jadi PR kita memang di industri hulu migas ini adalah bagaimana membantu supaya gap ini tidak semakin besar, karena gap yang besar ini tentu semakin tidak bagus bagi ketahanan energi, karena kita akan semakin bergantung terhadap impor, devisa akan tersedot, apalagi nanti kalau tiba-tiba ada harga minyak naik dan lain-lain. Kemudian juga kita tahu kegiatan eksplorasi penemuan minyak relatif untuk yang besar itu tidak ada di beberapa dekade terakhir gitu ya. Setelah Cepu dan Banyu Urip, lapangan Banyu Urip itu praktis kita belum ketemu lapangan minyak dengan size yang besar. Oke, next, mungkin langsung saja ke slide berikutnya. Nah, ini juga kalau kita lihat tren daripada investasi di hulu migas, yang kiri itu kalau semuanya begitu ya, dari eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan memang cenderung turun. Kalau kita lihat di plot yang sebelah kiri, ada korelasi memang dengan harga minyak. Pada saat itu kan ketika harga minyak setelah 2014 turun, memang kegiatan di investasi di hulu migas juga turun. Ketika harga minyak agak sedikit recover, kemudian juga dia agak naik sedikit kalau kita lihat di tahun 2018 tersebut, yang kemudian cenderung turun lagi, sebagaimana kita tahu di tahun 2020 kemarin ada pandemi COVID. Namun tren ini di samping harga, faktor harga minyak juga karena persaingan. Tadi disampaikan Pak Kepala juga di pembukaan bahwa persaingan global itu juga semakin ketat, dan para investor ini juga punya pilihan investasi lain di luar negeri yang lebih menarik. Kalau seandainya lebih menarik,
tentu mereka akan berinvestasi di tempat lain yang lebih menarik. Yang sebelah kanan eksplorasi, kita juga lihat itu, eksplorasi juga cenderung investasinya semakin menurun. Kalau semakin menurun, tentu cita-cita kita untuk menemukan lapangan giant itu akan semakin sulit gitu ya, tanpa ada kegiatan eksplorasi yang masif. Oke, berikutnya. Slide berikutnya, ini juga tantangan, tadi sudah banyak disampaikan sebenarnya di pembukaan oleh Pak Kepala, bahwa inilah tantangan kita ke depan, di mana sebagian perusahaan minyak itu sudah mendeklar akan melakukan apa yang disebut net zero emission di tahun 2050 atau lebih awal. Dan itu tentu punya implikasi terhadap investasi. Mungkin slide yang sebelumnya tadi ya, sebelum yang ini Pak, yang tantangan industri berbahaya ini. Jadi nanti ya memang otomatis nanti persaingan untuk dapat kapital itu semakin berat karena akan bersaing dengan industri-industri yang sifatnya low carbon gitu ya. Skema-skema low carbon di industri hulu migas portofolio itu mungkin akan lebih menjadi prioritas. Tentu alokasi untuk kegiatan-kegiatan di hulu migas akan semakin menurun, otomatis persaingan akan semakin meningkat. Kemudian juga tantangan berikutnya itu adalah terkait dengan financing gitu ya, karena akan apa namanya, untuk industri hulu migas ke depan itu harus dalam tanda kutip harus lebih green untuk bisa bersaing. Jadi perlu memasukkan low carbon inisiatif seperti CCS, carbon capture storage maupun CCUS, carbon capture utilization and storage. Otomatis itu ada biaya yang keluar dari sana dan tentu akan semakin menantang terkait dengan keekonomian proyek ke depan karena adanya demand untuk melakukan proyek-proyek itu supaya ada inisiatif low carbon seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini kondisi yang mungkin juga sering kita lihat gitu ya. Ini adalah fakta dari beberapa konsultan internasional, Wood Mackenzie maupun IHS, yang menunjukkan bahwa daya tarik fiskal ini khususnya, hulu migas kita ini kan semakin turun. Kalau kita lihat itu kan sangat di sebelah kanan gitu ya, baik menurut Wood Mackenzie yang di atas maupun yang di bawah, yang kanan bawah itu menurut IHS, kita sama-sama relatif tidak bagus lah ya peringkatnya. Nah ini kenapa? Ya karena kita tidak terlalu cepat merespon adanya perubahan dinamika global tersebut. Karena di beberapa negara mereka terus mengimprove attractiveness-nya sehingga semakin membaik. Sementara kita praktis memang tidak banyak yang berubah secara signifikan dari sisi meningkatkan attractiveness di hulu migas ini. Sehingga tentunya tidak heran kalau misalnya peringkat kita ya agak-agak terseok di sebelah kanan tersebut. Oke, next. Nah, sekarang saya masuk ke berikutnya, saya masuk ke strategi ya. Inilah yang akan kita lakukan, kebijakan dan strategi migas nasional. Ini juga silakan next slide. Ini juga next slide. Yang apa namanya? Slide berikutnya mungkin yang terkait dengan 1 juta barrel oil per day ada di slide berikutnya. Kalau bisa dipindahkan ke slide berikutnya atau nah ini kita sudah sering lihat lah ya ibu-ibu bapak-bapak target 1 juta BOPD di tahun 2030 maupun 12 BCF per day ya, di tahun 2030 untuk gas. Ini adalah strateginya, ada 4 strategi tentunya. Yang hijau yang paling dasar itu untuk yang minyak dari improving existing asset, tentu dari aset-aset yang ada saat ini. Kemudian yang apa namanya, yang transformasi R2P to resource to production. Resource to production itu juga sangat bagus gitu ya. Ini terkait dari POD dan lain-lain. Kemudian yang orange itu dari EOR mostly ya, enhanced oil recovery. Dan itu sangat banyak nanti kontribusinya yang kita harapkan dari Minas ya. Ini tentu terkait dengan NSF Forum ini Minas sangat berkontribusi nanti di layer yang EOR tersebut. Kemudian tentu ada dari eksplorasi dan MNK. Begitu juga gas yang sebelahnya. Nah ini ada 4 strategi yang akan kita gunakan untuk mencapai 1 juta BOPD 12 BCF per day. Nah ini tentu tidak mudah. Artinya kami harus mengakui bahwa untuk mencapai 1 juta BOPD dan 12 BCF per day ini bukan pekerjaan mudah. Perlu dukungan dari semua pihak. Walaupun kita paham bahwa untuk existing asset, untuk EOR, untuk R2P, resource to production tersebut, barangnya ada di bawah. Sudah terbukti ada di bawah istilahnya. Artinya kita sudah teridentifikasi ada di bawah permukaan.
kecuali eksplorasi, komponen eksplorasi tentu harus dibor dulu nanti. Namun dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang konservatif untuk mengesain angka eksplorasi, sebenarnya angka eksplorasi yang digunakan dalam profil ini sebenarnya relatif konservatif, artinya bisa dipertanggungjawabkan secara angka. Namun kembali sebenarnya tantangan utamanya bukanlah di apakah barangnya tersebut ada, tetapi apakah barang tersebut dapat diproduksikan secara ekonomis. Nah, itu yang mungkin jadi tantangan bagi kita, apalagi mengingat tadi seperti kita lihat di peringkat fiskal tadi, Indonesia memang relatif tidak menarik fiskal hulu migasnya. Tentu itu akan menjadi tantangan bagaimana kita bisa memonetize cadangan-cadangan ini atau sumber daya ini sehingga kita dapat mencapai target yang diinginkan di tahun 2030, baik produksi minyak 1 juta maupun gas di 12 BCM per day tersebut. Nah, dengan demikian salah satunya mungkin di slide terakhir ini dari saya, mungkin saya akan dampak insentif. Nah, insentif itu sangat diperlukan. Next slide. Setelah kita exercise, sebagian besar dari proyek-proyek yang ada ini, baik untuk minyak maupun gas ini, ternyata tidak ekonomis dengan menggunakan term and condition saat ini gitu. Kalau kita gunakan term and condition yang ada saat ini, termasuk juga dengan aturan-aturan yang baru, maka tidak ekonomis, tidak mencapai minimum keekonomian bagi investor. Berapa minimum itu tentu bervariasi. Ada yang 15%, ada yang sedikit di atas itu, ada juga yang sedikit di bawah itu, IRR gitu ya. Artinya investor tentu kalau di bawah minimum attractive rate of return tersebut tentu tidak akan mengeksekusi proyek tersebut. Nah, untuk mencapai itu dalam beberapa proyek itu diperlukan insentif. Tanpa insentif, kalau bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, itu produksi 1 juta nggak bisa kita capai, gitu, tentunya ya, karena barangnya ada tapi tidak ekonomis untuk diproduksikan. Kira-kira itu message yang ingin saya sampaikan. Jadi perlu dukungan dari semua stakeholders dalam hal ini untuk mencapai 1 juta dan 12 BCM per day di tahun 2030 itu, dari sisi fiskal tentunya untuk membuat proyek ekonomi. Kemudian setelah itu tentu dalam tahap implementasi nanti kita juga perlu dukungan-dukungan supaya proyek ini on stream-nya sesuai tata waktu. Karena tata waktu ini penting. Kalau tata waktunya bergeser karena urusan-urusan misalnya perizinan, pengadaan, dan permasalahan di wilayah operasi, itu tentu juga akan menghambat jadwal on stream proyek, maka kembali 1 juta itu akan bergeser juga kalau seandainya on stream-nya bergeser. Jadi itu kira-kira dukungan yang kami perlukan untuk dapat mencapai visi 1 juta BOPD maupun untuk minyak maupun 12 BCM per day di tahun 2030. Mungkin itu Ibu Moderator yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa slide lagi, cuman menurut saya cukup sampai di sini. Nanti biar banyak waktu untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.